فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bi'idznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' di kitab Al-Bay', kitab jual beli. Pembahasan syarat kelima dari syarat-syarat sahnya jual beli. Yang kelima yaitu an yakuna maqduran ala taslimih, yaitu barang yang diperjualbelikan syaratnya itu bisa untuk diserah terima, bisa untuk diserah terimakan. Jadi ada kemampuan untuk diserahkan atau diterima. Dikatakan dalam Ar-Rawd Al-Murbi' wasyartul khamis, syarat yang kelima dari jual beli an yakuna al-ma'qudu alaihi maqduran ala taslimih, yaitu barang yang diperjualbelikan itu bisa ditaslim. Taslim yaitu diserahkan dan juga otomatis ya bisa diterima. Dan yang ma'qud alaihi di sini baik dia thaman atau muthman. Thaman itu harga, muthman itu barang. Ya, harga yang diberikan oleh pembeli kepada penjual itu bisa diserahkan. Dan muthman yaitu barang yang diperjualbelikan dari penjual ke konsumen juga bisa diserahkan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau barang atau uang tersebut tidak bisa atau tidak mampu diserahkan, maka jual belinya tidak sah dengan nanti rincian akan disebutkan. Ya. Itu menjadi syarat, yaitu kemampuan untuk menyerahkan uang bagi pembeli atau kemampuan untuk menyerahkan barang bagi penjual. Dan ini permasalahan berkaitan dengan bai' al-gharar juga, yaitu jual beli gharar namanya, yang tidak jelas apakah nanti akan bisa diserahkan atau diterima. Itu banyak ketidakjelasan yang kadang terjadi di jual beli online oleh sebagian dari pihak, karena pedagang ini sebenarnya tidak memperdagangkan barangnya sendiri biasanya. Belum tentu memperdagangkan barangnya sendiri, bahkan memperdagangkan barang online, mungkin marketer tapi tanpa izin pemilik barang. Atau juga masalah yang kerap terjadi tanpa difahami oleh sebagian dari pedagang sekarang, baik muslimnya, ya lebih-lebih non-muslim itu udah nggak bisa dijangkau lagi, yaitu ketika kita ini kulakan barang secara online. Kulakan barang secara online pengen kita jual. Belum barang yang kita kulak itu belum sampai ke gudang atau belum sampai ke rumah kita, tapi kita sudah menjualnya terlebih dahulu. Mungkin kemudian ada yang minat beli,
namun barang belum sampai ke gudang atau toko kita. Tapi kita jual ke orang. Orang itu pun kemudian pengen beli, akhirnya berakad sama kita. Hal seperti ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masih ada posibilitas untuk adamul qudrah ala taslimih, yaitu tidak mampu untuk menyerahkan barang itu. Itu masih ada kemungkinan. Ya, misal Anda penjual sarung. Anda belanja sarung secara online dari Tanah Abang. Anda belanja berapa bal sarung, ratusan sarung. Dan kemudian kata orangnya ini akan dikirim pakai misal Lalamove, pakai mobil box misalnya. Oke, siap kita. Insya Allah besok akan datang gitu kan, kata penjual Tanah Abang itu. Insya Allah besok akan datang. Tapi hari ini Anda langsung Anda pasang status WhatsApp, Anda pasang di Facebook, Anda iklankan. Ya, barang yang sebenarnya sudah Anda miliki secara kepemilikan, namun belum sempurna karena belum sampai di rumah atau gudang Anda. Dia masih di Tanah Abang atau masih di perjalanan. Ini kepemilikannya, secara kepemilikan sudah ada pada Anda, tapi secara barang belum ada. Oke, mungkin untuk memasarkannya, mungkin lebih afdol Anda dengan bahasa insya Allah akan datang, ya apa bahasanya, insya Allah akan tiba, akan sebentar lagi akan ada sarung ini misalnya. Itu lebih afdol daripada Anda mengatakan dijual sarung ini gitu, ya. Oke, kalaupun Anda dengan bahasa di status dijual sarung gini harga 100.000 gitu kan. Foto-fotonya begini karena foto bisa diambil dari internet. Atau foto bisa dikirim dari penjual Tanah Abang ke Anda, tapi barangnya belum ada di rumah, belum ada di gudang Anda. Tapi kemudian ada seorang dari ikhwan, hatta tetangga sekalipun, bilang, Ustaz, Anda beli 5 pieces. Taib. Berapa Ustaz? Totalnya 500.000. Oke. Ditransfer oleh beliau ke Anda. Maka ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena barang belum bisa dipastikan maqdurun ala taslimih, yaitu mampu untuk diserahkan oleh anak kepada dia. Kenapa begitu? Karena barangnya belum ada. Memang sudah punya milik Anda. Enggak semua hal yang kita miliki itu ada sekarang, ya kan? Barang belum ada, masih dalam pengiriman. Tapi kan punya antum, Ustaz. Iya, punya Anda, betul. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa saya barang tersebut akan sampai ke guna Anda? Biasa aja terjadi kecelakaan mungkin di jalan, atau ada perampokan, atau kita nggak tahu. Seperti ini, fikih seperti ini juga banyak dari pedagang yang belum memahaminya. Ya, itu yang punya Anda loh barangnya punya Anda gitu loh. Tapi belum sampai kepemilikan sempurna, barang ada di gudang. Yang mana itu ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Ya, belum sampai ke gudang. Ya, tapi sudah Anda jual, bahkan sudah sampai bentuknya akad dan sudah dibayar. Kenapa begitu? Kenapa nggak boleh? Karena ada posibilitas tidak mampu untuk menyerahkannya. Mampu atau nggak mampu itu posibilitasnya masih 50-50. Barang belum ada. Hatta walaupun tetangga. Misalnya di sini belanja sama Anda secara online, Anda kan tinggal ngasih misalnya ke rumah Pak Taufik blok T sekian, dekat tinggal jalan. Oke, mungkin tinggal jalannya itu gampang. Tetapi kan barangnya masih di perjalanan dari Tanah Abang ke rumah Anda yang belum pasti apakah itu selamat atau enggak. Ya seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Al-Buhuti rahimahullah, li'anna ma la yuqdaru ala taslimihi syabihun bil ma'dum falam yasihha bay'uhu. Karena apa yang belum atau tidak mampu, ya tidak dimampu untuk diserahkan, itu serupa dengan al-ma'dum, barang yang enggak ada. Barang yang belum antum mampu untuk menyerahkannya, itu dalam fikih dianggap barang itu seperti tidak ada atau belum ada. Maka menjual barang yang tidak atau belum ada itu enggak boleh. Kecuali mungkin penjualan dengan cara inden atau dengan cara ya akad salam, bay'us salam, yaitu jual beli inden, pesan dulu atau pre-order dan semisalnya. Itu mungkin ada cara lain. Tetapi di sini kan kalau pre-order itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku lainnya. Nah kalau ini kan
sudah dijual, dibayar, padahal saya ini belum atau tidak mampu untuk memberikannya, maka ini tidak boleh. Falam yasihha bai'uhu, maka tidak sah jual belinya. Ini ada syarat yang tidak sedikit dari penjual itu tidak melaksanakannya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Wahai orang beriman, berikut hal-hal ini dilarang oleh Allah Ta'ala, bahkan dikatakan rijsun min amali syaitan, suatu hal yang najis dari amalan syaitan, di antaranya maisir, perjudian. Fajtanibuh, maka jauhilah perjudian. Lah apa kaitan antara jual beli seperti ini dengan perjudian? Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, fa bai'u ma la yuqdaru ala taslimihi minal maisir. Menjual barang yang tidak mampu untuk diserahkan itu termasuk dari perjudian. Menjual barang yang tidak mampu antum serahkan itu termasuk dari perjudian. Kenapa begitu perjudian? Karena ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pembeli konsumen. Pembeli konsumen itu seperti orang yang berjudi, ngasih fulus iya, tetapi barang belum tentu dia dapatkan. Ngasih fulus iya, namun barang belum tentu dia dapatkan. Bahkan memang tidak akan dia dapatkan karena penjualnya nggak mampu untuk menyerahkan barang, nggak mampu untuk menyerahkan barang. Maka ini seperti apa? Seperti perjudian maisir, seperti perjudian maisir. Dalam hakikat perjudian itu kan pembeli itu bayar, tapi imma dia ghanim, imma dia gharim. Imma dia ghanim, imma dia gharim. Ghanim itu mendapatkan, tapi bisa juga ada posibilitas dia gharim, yaitu dia rugi gitu loh. Namanya orang beli itu kan bukan buat rugi, tetapi dia harus ghanim, dia harus mendapatkan apa yang dia beli, kan dia bayar. Kalau misalnya dia bayar, namun ini 50-50, bisa aja dapat, bisa aja enggak, maka inilah hakikat perjudian. Contoh yang di warung-warung apa ya kawan? Di warung-warung yang ada kertas, kemudian gede, nanti ada nomor-nomor, cabut ini, cabut itu, bisa dapat, bisa enggak. Nomor sekian cabut, ternyata dapat misalnya mainan. Yang ini enggak dapat, tapi setiap ini bayar misalnya 5.000 misalnya. Satu kali cabut 5.000 misal. Ini konsumen yang mencabut sekali bayar 5.000. Dia ada dua kemungkinan. Imma dia ghanim dapat hadiah, imma dia gharim tidak dapat hadiah. Ya kan? Kalau dapat hadiah, ya berarti hadiahnya gharar juga. Karena apa? Karena kan enggak jelas. Dia kan misalnya 5.000, tapi 5.000 sekali cabut. Dia akhirnya dapat mainan anak-anak yang harganya sebenarnya 20.000. Ya, dia ketika mencabut, apakah dia tahu akan beli mainan ini? Enggak. Akan dapat mainan ini? Enggak tahu. Maka ini namanya bai'ul gharar. Selain judi juga menjama' antara judi dan juga gharar. Itu kalau dia ghanim dapat. Tapi kalau dia gharim enggak dapat, cabut 5.000. Ya, Anda belum beruntung. Cabut lagi 5.000. Anda belum beruntung. Ini gharim namanya, yaitu enggak dapat apa-apa. Maka ini menjama' antara kalau dia dapat hadiah dari cabutan itu, ini bai'ul gharar dan juga maisir, beli enggak jelas dan juga perjudian. Kalau dia enggak dapat, dia masuk perjudian juga dan juga dia rugi gitu loh. Maka inilah yang tidak dibolehkan. Ini yang namanya maisir, ini namanya maisir, ya perjudian. Ya, termasuk juga masalah perjudian yang mungkin di lomba 17 Agustusan. Yaitu semua warga ngasih iuran, dan iuran itu mungkin sebagiannya untuk apa? Untuk perlombaan. Nah, perlombaan itu diikuti oleh orang tua atau anak dari para pemberi iuran. Ya, orang tua memberikan iuran, ya anaknya juga ikut lomba dan orang tuanya juga. Entah lomba makan kerupuk atau apa. Tapi kan ini hadiahnya diambil dari apa? Dari iuran mereka masing-masing. Nah, kok di sini bisa dikatakan maisir, perjudian? Iya, ini masuk perjudian. Di mana perjudiannya? Perjudiannya adalah ketika kita membayar iuran,
terus kita ikutan dengan apa? Ikutan dengan lombanya, itu kan kita membayar misal untuk food, untuk snack misal 50.000 dan akomodasi. Dan untuk hadiah 50.000 misalnya. Dari warga-warga 50.000 terkumpul untuk hadiah-hadiahnya banyak tuh. Nah, kita kan ketika ikut lomba, kita ini imma kita menang, imma kita kalah. Kalau menang kita dapat hadiah, kalau kalah ya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Nah, di sini ketika kita menang, uang atau barang hadiah yang kita terima itu enggak sesuai dengan 50.000. Mesti biasanya di atas 50.000. Kalau kita kalah, kita enggak dapat apa-apa. Inilah hakikat dari maisir. Kita ngasih duit ke panitia, kita ikut lomba, bisa menang. Kalau menang dapat lebih dari apa yang kita ambil, kita serahkan dari duit. Kalau kalah, ya kita udah gharim. Maka inilah perjudian. Kecuali kalau misalnya memang ada donatur. Ya, khusus ini donatur dia memang saya aja yang, atau salah satu warga yang memang pengen ngasih aja ini buat hadiah. Hadiah tidak diambil dari KSRT atau dari iuran. Hadiah diambil dari uang saya misalnya. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Ya, enggak masalah insyaallah. Adapun yang dari iuran barang-barang kolektif, maka ini yang bermasalah untuk perlombaan. Maka ini perjudian yang memang tidak masuk dalam undang-undang karena dianggap bukan masalah perjudian, tapi ini secara syar'i ini adalah perjudian. Ya, ini adalah perjudian. Dan di antara bentuk maisir perjudian adalah yaitu seseorang menjual sesuatu yang dia sendiri itu enggak bisa menyerahkan sesuatu yang dia jual kepada konsumen. Ya, maka ini termasuk bagian dari perjudian. Ya, kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara berdagang an taradhim minkum, yaitu dengan adanya saling ridha satu sama lain di antara kalian. Di sini syahidnya dia apa? Di ayat ini apa yang membuat dia menjadi dalil untuk syarat jual beli, yakni harus bisa diserahkan, yaitu kata Allah Azza wa Jalla an taradhim minkum, yaitu kalian jangan ngambil harta orang lain kecuali dengan cara berdagang dengan keridhaan di antara kalian, Jadi sesuatu umumnya sesuatu yang tidak bisa digapai atau diberikan oleh penjual ke konsumen, ya, itu akan tidak diridhoi oleh konsumen. Ya, gimana mungkin antum jual sesuatu tapi antum sendiri nggak bisa ngasih sesuatu itu? Terus konsumennya udah bayar, ridho nggak? Pasti nggak ridho. Hatta penjualnya ustadz, hatta gurunya sendiri. Ya, Anda menjual ke antum misalnya sarung, ya, tapi Anda sendiri nggak punya sarung tersebut, nggak ada sarung tersebut, nggak bisa ngasih sarung tersebut ke antum. Antum udah bayar 500.000. Afwan, Anda nggak bisa ngasih sarung ke antum. Loh, gimana? Anda udah bayar? Ya, antum bayar, kita kan udah akad, tapi afwan banget nih. Emang Anda nggak bisa, nggak mendapatkan sarung itu. Ya subhanallah. Maka siapa yang ridho untuk diprank seperti itu? Nggak ada yang mau diperlakukan seperti itu. Kemudian dalil lain yang menunjukkan jual beli seperti ini itu terlarang, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Jual beli gharar yaitu jual beli yang tidak jelas barangnya, walaupun memang ada misal barangnya tapi enggak jelas seperti apa barangnya, seperti jual beli kucing dalam karung, udah gitu ternyata dalamnya tidak ada kucing. Ya, maka ya ini pasti tidak akan diridhoi oleh konsumen manapun. Taib, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Hajjawi dan juga Imam Al-Buhuti, fala yasihu bai'u abiq, maka tidak sah menjual budak yang abiq, budak yang lari, budak yang kabur.
Budak kan memang bisa diperjualbelikan. Namun budak yang abik itu yaitu durhaka dengan cara kabur. Durhaka dengan cara kabur dari tuannya itu tidak sah. Jadi misalnya seorang majikan, dia punya budak. Ya, ketika di zaman perbudakan dia punya budak. Ya, budak ini harganya misalnya 1 miliar. 1 miliar rupiah. Namun budak ini durhaka dengan majikannya dengan cara kabur dari majikannya, entah kemana. Ya, maka kemudian majikannya udah kesel karena budak kabur, akhirnya majikannya menjual budaknya kepada temannya. Akhi, antum mau nggak budak anak-anak jual 1 miliar, buat antum diskon lah, nggak apa-apa, 800 juta. Taib. Budaknya nggak ada, dia kabur. Kira-kira gimana? Ente jualan sesuatu yang ente sendiri itu kabur, terus ente jual ke aneh? Ya nggak apa-apa, kan anak pengen jual ke antum. Antum kalau pengen fadol 800 juta bayar tapinya. Anak diskonin loh, anak udah baik sama antum. Itu kata majikan. Maka kata temannya ini, ya anak bisa aja bayar 800 juta ke antum, tapi budaknya mana? Ya anak nggak tahu budaknya mana. Kata majikannya, antum cari aja sendiri, nanti kalau dapat ya itu udah milik antum. Ini gimana kira-kira? Orang yang beli juga, ini main-main kayak mau main-main sama anak gitu. 800 juta anak keluarin, barangnya nggak tahu kemana. Taib. Terus ditambahin oleh Al-Buhuti rahimahullah, ulima khabaruhu aula, fala yasihu bai'u abiqin ulima khabaruhu aula. Tidak sah menjual budak yang kabur, baik khabarnya diketahui atau tidak. Khabarnya diketahui atau tidak. Khabarnya maksudnya ini kabur kemana, ketahuan apa enggak. Kalau misalnya enggak ketahuan, jelas ini gimana ya, jual budak 800 juta tapi enggak ketahuan budaknya di mana sekarang. Ya pembeli juga, terus saya beli apaan kalau barangnya enggak ketahuan di mana. Itu jelas ini enggak boleh, enggak sah. Hatta walaupun pembeli ngasih 800 juta tetap tidak sah karena al-ma'qud alaihi yaitu muthman, yaitu barang yang dihargai yaitu budak, itu tidak jelas di mana dia, maka tidak sah. Bagaimana kalau ulima khabaruh, diketahui kemana budak itu pergi? Ya misalnya ternyata budak itu balik ke kampungnya di Surabaya, ya ketahuan gitu karena dia bawa HP dan di search gitu kan, ternyata ketahuan dia di Surabaya, namun titiknya masih nggak ketahuan. Nah di sini kalau misalnya ulima khabaru diketahui di mana dia sekarang, maksudnya di kota apa diketahui, maka ditafsil sebenarnya, dirinci. Kalau misalnya dengan diketahui di daerah mana dia berada, dengan itu dia bisa diambil budak itu, maqdur ala taslimih, yaitu bisa budak itu diambil oleh majikannya terus diserahkan ke pembeli, maka ini yang lebih sahih dari dua pendapat ulama. Yang lebih sahih adalah sah jual belinya. Memang dia kabur, tapi di track di mana kemana kaburnya ketahuan. Nah misalnya majikan ini mendapati budaknya udah nggak ada di rumah, tapi budaknya ini polos, dia bawa HP, ya HP-nya budak ini, yang mana HP itu sudah di track, kemanapun pergi pasti ketahuan gitu. Maka majikannya kemudian nge-track, oh ke sini, oh dia lagi di mana, oh dia lagi di sini, oh ya. Nah, ini bisa kita ambil nih budak ini. Maka boleh nggak dijual? Boleh dijual. Karena apa? Karena maqdur ala taslimih, yaitu bisa untuk diserahkan ke pembeli. Maka boleh jual. Akhi, antum diskon 200 juta, antum 800 juta, fadl. Budaknya mana? Ada di Surabaya. Lah dia kenapa nggak di rumah antum? Kabur dia. Oh, antum nanti kalau misalnya ini bisa nggak? Yang bisa. Dia anak tahu, anak track ya. Oke. 800 juta. Kasih. Ya. Kapan serahinnya? Insya Allah 3 hari lagi bakal anak ambil tuh budak. Ya, taib. Kalau ini bisa, ya bisa. Ini pendapat yang lebih sahih, bisa. Sah. Tapi kalau misalnya diketahui kabarnya di mana, tapi nggak bisa dia untuk mengelacaknya, nggak bisa dia untuk nggak bisa dia untuk mengambilnya. Misal
Pas pagi hari budaknya kabur. Terus dia dapati secarik notes. Afwan majikanku yang tersayang, afwan saya balik kampung, saya pergi ke Jawa Timur dulu. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita berjumpa lagi, gitu. Ini diketahui kabarnya bahwa saya di mana? Berjati Jawa Timur. Tapi Jawa Timur di mana? Memang Jawa Timur betul. Ketika antum jual 100 misalnya 800 juta orang yang mana budaknya? Lagi kabur ke Jawa Timur. Memang benar ke Jawa Timur, cuman kan bisa nggak kemudian kita ambil tuh budak kemudian kita serahkan ke konsumen? Nggak bisa. Maka ini tidak sah jual belinya seperti ini. Ya, tidak sah jual belinya seperti ini karena apa? Karena tidak mampu untuk diserahkan walaupun diketahui kabarnya. 5 rawahu Ahmadu an Abi Sa'id, karena riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW naha an syira'il abdi wa huwa abiq. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli budak dalam keadaan harib min sayyidih, dalam keadaan kabur dari majikannya, kabur dari tuannya. Kemudian wala bai'u syaridin wala ta'irin fi hawa. Tidak sah juga menjual syarid, yaitu al-jamal asy-syarid bin sahibih. Syarid itu adalah al-jamal, unta yang kabur dari pemiliknya. Ini bukan hanya unta, berarti apapun binatang yang antum punya kabur dari pemiliknya, dari rumah antum, kabur dari kandang antum, ya dari kandang milik antum. Maka ini juga tidak sah jual belinya. Ini syarat dulu kita, binatang yang keluar dari atau kabur dari tempatnya. Maka ini tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa begitu? Karena tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk diserahkan. Tapi ini syarat ini yaitu jamal, unta ini hanya misal, melainkan semua dari binatang yang boleh dijual belikan dan kabur dari tempatnya, tidak ketahuan di mana dan tidak mampu untuk diserahkan, maka ini haram penjual beliannya, tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Bagaimana dengan baqarah? Anak kasih antum berapa kasus? Sapi, ya, misal sapi, ya. Nah, sapi ini bukan sapi. Misalkan kambing. Ya, yang di ini loh, yang antum tahu Pak Zul, yang di sawah. Ini kan ada sawah, biasa Pak Fendi situ. Pak Supri. Ah, itu kan ada kambing itu. Nah, terus kambing-kambing tersebut syarid, yaitu kabur. Kalau kaburnya ketahuan kemana, misal kaburnya ke sawah, itu kira-kira sah nggak dijual oleh mereka? Sah. Karena apa? Karena mampu untuk mengambilnya kembali terus menyerahkan, itu gampang. Tapi sekarang kaburnya nggak ketahuan, udah dicari seantero dari sawah-sawah tersebut nggak ketemu, kabur dia. Taib. Apa hukum jual beli kambing tersebut? Karena kalau unta nggak ada di kita, hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Taib. Kenapa tidak sah? Karena tidak ketahuan, nggak bisa untuk diserahkan. Seandainya ketahuan kabur, tapi kaburnya paling cuman ke pohon pisang sana, ini masih oke, bisa. Karena maqdur ala taslimih, bisa diserahkan ke konsumen. Taib. Sekarang misal antum di sini panitia korban. Nah, di hari raya Id ini ada satu sapi yang qadarullah dia ngamuk, lepas kontrol kemudian ngamuk. Nauzubillah min dzalik, ini cuma contoh aja, jangan sampai terjadi. Ngamuk dan ngeliling wahana. Ngamuk dia dan enggak ada satupun hamba Allah yang bisa menjinakkan dia. Ngamuk sampai mungkin makan korban. Akhirnya berpikir yang kayak gini mah kayaknya enggak bisa dijadikan hewan korban ini. Ya, ngamuk dan seterusnya. Taib. Kira-kira pemiliknya sahibul kurban kemudian bilang, ini saya nggak bisa korban dengan cara kayak ini. Udah saya jual aja lah ke masjid misalnya. Atau saya jual ke siapa yang mau beli. Saya kasih berdiskon. Yang biasanya harganya berapa?
ini harga belinya 40 juta. Saya kasih dia cuma 30 juta. Ayo, fadhal. Siapa yang mau beli barang ana? 30 juta aja. Karena ini sapinya syarit. Syarit yaitu kabur. Tapi ada di wahana. Dia ada, cuman nggak ada yang belum ada yang bisa untuk apa? Untuk menjinakannya. Taib. Pertanyaan ana, sah nggak jual beli ini? Sah nggak? Pak Fardin, sah? Nggak sah? Sah atau nggak? Sah. Tapi ada di barang ini. Sah atau tidak? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Pertama, ini adalah hewan kurban yang tidak boleh diperjualbelikan dulu. Enggak. Udah nggak boleh. Kalau antum udah niatin ini hewan secara muayyan, antum niatin hewan ini udah milik antum dan antum niatkan dia untuk apa? Jadi kurban, udah khalas statusnya lillahi ta'ala. Nggak ada jual beli hewan ini, nggak boleh. Itu satu. Dari sisi satu. Oke. Dari segi fikih jual belinya, dari segi syarat jual belinya, yang kedua tidak sah. Yang kedua karena tidak mampu untuk diserahkan. Karena nggak ada yang mampu untuk menjadikan, nggak mampu diserahkan. Tapi nggak mampu untuk diserahkan. Maka bagaimana dia bisa menjual sesuatu yang dia sendiri nggak mampu untuk menyerahkannya dan dia nggak punya orang yang bisa menjinakkannya. Maka tidak sah. Tidak sah jual belinya. Terus diapain dong yang kayak gini? Masa ditembak? Kalau ditembak mati bangke dong. Harus cari orang yang betul-betul sampai bisa atau jebak dia baru kemudian disembelih seperti itu. Tidak diperjualbelikan. Hewan kurban tidak bisa diperjualbelikan kecuali kalau sudah diserahkan kepada orang, maksudnya dagingnya diserahkan kepada orang yang mau menikmatinya dan orang tersebut ternyata menjualnya, baru itu boleh. Faham nggak di sini? Kayak misalnya nih muhsinin dibagi-bagi nih, udah dipanggil nih misalnya. Ustaz Hasan misalnya, taib, ana dapat bagian ana dapat bagian ana, maksudnya bagian dari punya ana dan juga bagian yang diserahkan dari muhsinin misalnya. Kemudian karena kebanyakan akhirnya ana jual. Karena ini kan udah punya milik ana. Udah milik ana nih. Ana jual dengan harga sekian, maka ini boleh dan sah jual belinya karena sudah menjadi milik ana, kecuali hewan kurban dari ana sendiri. Ya. Taib, seperti itu. Kemudian dikatakan wala tayrin fi hawa, dan juga tidak sah menjual burung di al-hawa, di hawa. Ya, sini berikutnya menjual burung di hawa. Ini lebih lagi nih ya. Menjual burung di angkasa gitu. Tuh ada burung. Ih, cakep tuh. Anda jual burung itu mahal. Pertama itu burung siapa juga nggak tahu, ya kan? Oke, burung liar dah. Ya. Burung liar gitu. Burung liar, burung gereja, burung apalah apa itu. Itu lagi terbang antum jual. Kif, lagi terbang, dia lagi terbang antum jual. Maka ini tidak bisa dijual, tidak bisa dijual. Walau alifar ruju'u illa an yakuna bimughlaqin. Walau alifar ruju'. Nah, di sini dalam Ar-Rawd Al-Murbi', walaupun burung itu jinak dan bisa kembali, ya, maka ini menurut beliau tidak boleh untuk dijual. Namun wallahu alam sebenarnya kalau misalnya alif ruju' yaitu burung tersebut, ya, antum punya apa biasa burung yang dipelihara itu terus kabur, burung biasanya orang kalau jual burung peliharaan itu apa? Burung apa ya? Anda nggak tahu nama-namanya. Al-muhim kalau misalnya burung itu kabur atau gimana, lagi antum terbangin gitu kan, tapi dia punya kebiasaan akan balik nanti pas sore misalnya, ya. Jadi siang dilepas, tapi udah punya kebiasaan sore pasti bakal balik ke rumah, ya.
Ada yang seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kasusnya, boleh nggak menjualnya di siang hari pas dia lagi pergi cari makan? Ulama punya dua pendapat. Pendapat pertama, la yasih, tidak sah jual belinya. Karena ini semisal menjual burung di langit. Nggak jelas. Dan burung itu lagi terbang kemana. Itu pendapat pertama, nggak sah. Pendapat kedua, jual belinya sah. Dan pendapat ini yang lebih sahih insyaAllah. Jual belinya sah. Ya, walaupun ini menyelisihi kitab walau alif ar-ruju', tapi dalam pendapat lain yajuzu bai'uhu wal halatu hadhihi idza kana ya'lafu al-makan war ruju' ilaih. Boleh menjualnya. Keadaannya apa? Burung ini sudah betah dengan tempat tinggalnya atau kandangnya dan dia akan kembali. Maka ini boleh. Tapi kayak gimana gambarnya? Apakah itu disangkar yang antum buat? Bisa. Atau dia disangkar atau kandang atau rumah burung. Rumahnya yang dia bikin sendiri. Misalnya antum ada pohon. Beberapa di depan rumah antum ada pohon. Dan antum tahu di situ ada sarang burung. Dan ada anak-anaknya. Misalnya. Itu punya siapa? Itu lillahi ta'ala. Tapi karena ini di tanah antum, maka apa-apa yang ada di tanah antum, itu khalas milik antum. Ini tanah antum. Tanah antum berarti apa? Antum sudah membeli tanahnya dan rumahnya. Gitu kan? Nah, di teras antum ada beberapa pohon besar. Atau pohon-pohon yang lumayan rindang. Kemudian beberapa burung bersarang di situ. Karena mungkin adem dan baik, itu enak buatnya. Nah, ini milik antum. Memang ini milik Allah Azza wa Jalla, betul. Tetapi karena ini tanah antum, maka ini terserah antum. Mau antum apa itu burung. Dan antum memperhatikan ini burung. Memang pagi, seperti kata Nabi SAW, taghdu khimasa. Paginya pergi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana. Pada malam harinya atau sore harinya, dia pasti akan pulang dalam keadaan udah kenyang. Dan antum pelajari, benar nih burung kayak gini. Maka siang hari suatu saat, ada sahib antum datang ke rumah antum. Antum tawarin ke dia, antum mau burung enggak? Ada tuh burung, ada di burung di tanah ana, di pohon ini, ada burung. Dia bagus banget, bulunya bagus banget, Masya Allah. Bisa ditangkap insya Allah. Ya, tapi dia lagi jalan, dia lagi nyari nafkah. Antum baru bisa anak kasih nanti, ba'da maghrib insya Allah. Taib. Antum mau enggak? Katanya. Benar bisa. Berapa harganya? Allah alam, anak kasih antum 2 juta ya. 2 juta. Khair 2 juta. Tapi nanti habis maghrib anda balik ke sini. Iya kata antum. Balik nanti antum ambilin burungnya. Iya insyaallah. Taib. Pendapat kedua dari ulama, ini jual belinya sah. Kenapa jual belinya sah? Karena si penjual itu merasa mampu untuk mendatangkan, untuk menyerahkan burung tersebut. Taib, menyerahkan burung tersebut. Maka nanti maghrib dia keluarkan tuh, dia ambil tuh burung. Ternyata kalau maghrib datang, terus diambil burung itu, diserahkan ke teman antum pembeli. Maka ini sah, khalas, selesai. Karena ibrahnya adalah apa? Bisa untuk menyerahkannya. Nah, tapi kalau misalnya qadarah ternyata aksidental, ya burung ini terkena insiden. Ternyata pas di siang tersebut dia lagi mungkin di kampung sawah atau ngapa nyari makan gitu. Ternyata misal mungkin tercaplok ular, dimakan ular atau gimana di pohon tertentu, wafat, mati. Ya. Sampai maghrib antum tungguin tuh di rumah. Nah mana nih nggak balik-balik. Pas dijual nggak balik dia, gitu kan? Sampai maghrib nggak balik-balik. Sampai malam nggak balik-balik, maka dikatakan oleh ulama yang membolehkan kalau misalnya tidak mampu kemudian untuk wa illam yahdur atau illam yuhdir, tidak bisa dihadirkan burung tersebut, fa inna lil mushtari al fasakh. Maka pembeli yang tadi udah bayar 2 juta, maka dia punya hak untuk membatalkan akad. Sehingga penjual yang tadi apa? Penjual yang tadi gimana? Mengembalikan uang 2 juta tersebut. Ini ketika apa? Ketika ternyata tidak bisa
Padahal tadinya diprediksikan bisa, cuman qadarullah nggak bisa. Ya. Kenapa boleh penjual ini boleh untuk menagih kembali uangnya 2 juta? Li'anna al-mushtari lam yashtari syai'an la yantafi' bih wa la ya'udu alaih. Karena pembeli ini tidak membeli apapun sekarang, tidak mendapatkan hal apapun dan tidak ada timbal baliknya buat dia. Ya, seperti itu. Itu untuk masalah burung yang di hawa, ya, di hawa, yaitu di langit, di udara, ya, di angkasa sana. Ya, kalau misalnya memang bisa ditangkap karena memang ada di kandangnya atau mungkin lagi keluar dan jadwalnya dia nanti akan balik, maka ini pendapat yang lebih sahih adalah boleh. Illa an yakuna bi mughlaq walau tala zamanu akhdhih. Baik, dikatakan kemudian oleh Al-Buhuti rahimahullah, wala bai'u samakin fima, dan tidak sah jual beli ikan di air, ikannya masih di air. Li'annahu gharar, karena itu adalah gharar. Apa maksudnya ikan di air? Yaitu ikan yang sebenarnya antum tidak bisa untuk mendapatkannya, masih di air, masih di sungai, masih di laut. Ma lam yakun mar'iyan bimahuzin yashulu akhdhuhu minhu. Jadi tidak sah jual beli ikan yang masih di luar laut atau sungai atau semisalnya, karena itu gharar, karena itu termasuk jual beli kucing dalam karung. Tapi ada syarat, tak bisa dikecualikan. Malam yakun mar'iyan, selama ikan itu tidak bisa dilihat dengan adanya mahuzin yashulu akhdhuhu min, tidak bisa dilihat, atau kalau bisa dilihat pun bisa nggak di-coverin dengan sesuatu sehingga bisa terkumpul, terambil. Ya, li'annahu ma'lumun yumkinu taslimuh. Karena yang bisa terlihat ini ikannya ada, bisa di jaring dan semisalnya, itu maklum, itu berarti diketahui ikannya yang mana dan mungkin untuk diserahkan. Namun ikan-ikan yang tidak mungkin diserahkan, maka ini tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Ya, seperti bagaimana? Ya, samak fil bahr atau finhar. Ikan yang ada di lautan atau ada di sungai. Itu tidak sah jual belinya. Ya, atau dimanapun yang memang tidak mungkin untuk diambil segera atau potensinya 50-50. Bisa diambil, bisa juga enggak. Maka ini tidak sah jual belinya. Ya. Misal ini kita ada sungai, ada kali di sana. Ada kali. Taib. Nih, gimana pendapat antum? Menjual ikan sapu-sapu kiloan dari situ. Bisa enggak? Ya. Jual ikan sapu-sapu. Kan itu banyak tuh, ikan sapu-sapu banyak. Ikan sapu-sapu. Oke. Gimana? Sah enggak jualnya? Ana ada jasa ikan sapu-sapu. Ya. 1 kilo mungkin 20.000, ana enggak tahu berapa. 1 kilo kemahalan kali ya. 1 kilo 10.000 gitu. Ana siap. Ya. Mana ikan sapu-sapunya? Ntar coba liatin. Tuh. Nongol. Tuh ikan sapu-sapu. Taib. Kalau jual kiloan, ini beda dengan jual muayyan. Jual muayyan berarti jual satuan dan yang mana ikannya gitu loh. Tapi kalau jual kiloan kan mau kayak gimana kek bentuk ikannya, pokoknya ikan sapu-sapu gitu kan. 1 kilo. Oke, jual kiloan. Nah, sungai ini nggak ada yang punya. Dan ikan di dalamnya nggak ada yang punya. Boleh antum ambil bebas. Ya, dan kontaminasinya juga nggak seperti Ciliwung gitu loh. Kalau yang kali ini masih bagus gitu. Maka boleh nggak kemudian ambil? Boleh. Kalau antum memang bisa untuk mengambilnya, ya maka boleh. Gitu. Tapi sekarang bukan sabu-sabu, gabus ya. Gimana Pak Fajar, ada nggak gabus di situ Pak Fajar? Kali itu. Ada. Nah ini masih kayaknya. Tapi bagi tukang pancing itu yakin bakal ada gitu loh. Ada jalan yang ke sawahnya sana yang kelolaan Pak Supri itu sana. Itu ada beberapa spot yang
itu pemancing itu akan mendapatkan itu surga banget buat mereka. Cuman karena tempatnya dianggap angker sama beberapa orang di situ. Nah, tapi kayaknya, oke, sekarang bagi mancing mania, ini tempat banyak nih gabusnya. Ini tempat banyak gabusnya. Taib gimana? Mungkin nggak di sini. Kalau di sini mungkin, oke, di sini ya agak susah lah. Oke, di spot sana tuh ada area yang memang dia airnya tuh kayaknya airnya tenang banget apa. Jadi ada semacam enggak bukan bendungan kali ya atau buatan atau apa enggak tahu apa emang alami atau enggak tahu. Itu airnya tuh kayak enggak ngalir tapi bawahnya tuh ngalir gitu loh. Enggak tahu dia selutut atau sepinggang anak enggak tahu dah. Tapi ini pasti mancing mania ini suka banget nih. Yang suka mancing kayaknya suka banget mancing di sini karena ikan-ikannya mungkin beda deh di sini gitu. Taib. Sekarang ada seorang yang dia biasa mancing. Terus dia bilang, "Ana jual ikan gabus. Mau nggak 1 kilo berapa puluh ribu atau Ana nggak tahu berapa harga ikan gabus. Misal ikan gabus berapa puluh. Ya, ikannya mana? Belum ada lah. Di mana ikannya? Tuh di sungai. Mana coba ikannya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi insya Allah cariin. Ini kira-kira sah atau nggak jawabnya? Sah atau tidak gimana? Jawabannya apa? Enggak sah. Kenapa? Karena masih kayaknya. Tapi ini bukan kayaknya, ini enggak itu kayaknya itu qalahu Fajar, dikatakan oleh Pak Fajar. Ya. Namun qultu ana yang berkata sekarang, ada ikan gabus. Taib, antum bilang ada. Tapi mana? Ya enggak kelihatan lah, akhi. Iya, itu ana pengen tahu di mana ikannya. Ya enggak kelihatan ikannya masih di bawah, ana harus pancing lah, jalan dulu ana. Lah berarti ini gharar dong. Gharar enggak deh? Enggak jelas. Ya enggak jelas. Ya maka yang seperti ini wallahu alam tidak sah. Tidak sah. Ini masuk dalam wala bai'u samakin fi ma. Tidak boleh jual beli ikan yang masih di air atau yang masih di alamnya kemudian enggak jelas, enggak kelihatan pula di mana ikannya. Belum tentu juga ada, itu pun boleh jadi sebelumnya udah diborong oleh pemancing lain, kita enggak tahu gitu kan. Tapi jual beli belut. Jual beli belut yang masih di lubangnya. Sok. Ya. Gimana? Belut sih iya betul, belut banyak kok. Belut mah iya ada di kali ini juga ada insya Allah. Kalau antum cari juga insya Allah ada di lubang-lubangnya itu ada aja belut. Apalagi di sawah sana banyak insya Allah. Cuman antum lagi jalan ke sawah, tiba-tiba petani bilang ke antum, "Pak mau belut nggak Pak?" "Boleh. Saya jual nih belut nih." "Ya berapa?" Mau kiloan atau mau satuan? Satuan. Kalau satuan yang segini itu harganya sekian puluh ribu misalnya. Belutnya mana? Ya masih di lubangnya lah Pak. Lah ya, ngapain dijual Pak kalau kayak gitu? Ambil dulu, baru jual ke saya. Lah kalau misalnya ya kalau misalnya saya beli tapi belum ada barangnya, kata petani, "Bapak kayak meragukan saya." "Ada Pak di lubangnya, ntar bakal saya cariin, tapi bayar dulu." Waduh, coba cari dulu. Kan kalaupun dia nyari, belum tentu juga dia dapat. Walaupun dia ahli, kan namanya belut itu kan, wallahu alam, apakah masih ada di lubangnya atau enggak. Terus apakah harus gini? Kan belum tentu juga. Bisa jadi dia dapat yang lebih kecil atau mungkin lebih besar, kita nggak tahu.